Larut ketika terdengar deringan sesaat. Nindi melirik ke meja kecil di samping tempat tidurnya, mengambil telepon genggamnya. Ada pesan singkat dari Maya, sahabatnya dari semasa kuliah. Seperti biasa, lontaran sejuta keluh kesah. Dihelanya nafas panjang. Di kepalanya sendiri masalah pun rasanya sudah segudang. Namun tetap ditanggapinya, walaupun sekedar basa-basi saja. Perkawinanku sudah di ambang batas. Aku tahu aku salah, aku menyesal. Aku ingin mencoba memperbaikinya, tapi Rindy tak pernah mau memberi aku kesempatan. Begitu bunyi pesannya. Kau telepon aku sajalah, sedang malas aku mengetik, singkat, Nindi menjawab. Ia sendiri sedang sibuk mempersiapkan draft replik perceraiannya dengan Aldi. Ya, ia memang tidak memakai pengacara untuk mengurus masalahnya ini. Percuma membuang-buang uang untuk sesuatu yang telah telanjur menjadi ampas dan sama sekali tak ada gunanya. Segala rasa berkecamuk dalam dirinya. Namun deraan banyak hal sepertinya tak henti-hentinya berdatangan, menambah sesak dada. Termasuk urusan sahabatnya ini, yang sepertinya hidupnya hanya diisi dengan mengeluh saja, dan ia yang selalu menjadi penampungannya. Seakan-akan tidak ada satu kesenangan pun yang pernah diberikan Tuhan untuknya dan dunia ini hanya penuh dengan problemanya saja. Tak lama kemudian, meluncurlah kata-kata panjang tanpa titik koma dari suara di seberang. Suara Maya. Nindi hanya bisa menyimak sepintas mengambil intinya. Kepalanya sudah terlalu penuh untuk menyimpan berbagai masalah. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri saja sebagian keluh kesah kepahitan hidupnya sudah dibuangnya ke tong sampah. Tak ingin diingat lagi atau diucap. Diiringi isak tangis Maya mengutarakan apa yang diinginkan darinya. Kau tolonglah aku, coba bicara dengan Randy, agar dia bisa menerima aku kembali. Posisimu kan sama dengannya, teraniaya. Mungkin dia bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi denganmu, sehingga dia mau kembali padaku demi anak, pinta Maya memelas pada Nindi. Nindi menghela nafas panjang. Disingkirkannya sejenak batu besar yang serasa menindih benaknya, berusaha berempati. Oke, kapan aku harus menemuinya? Tanya Nindi pada Maya. Besok malam, aku beri kau nomor telepon genggamnya. Tolong hubungi dia secepatnya. Aku percayakan urusan ini padamu. Pasrah suara Maya terdengar. Sore itu, di sudut sebuah kafe bernuansa Itali, Nindi menunggu Randy, menyeruput segelas cappuccino dingin sambil matanya sesekali menyapu keluar jendela. 4 potong shrimp bruschetta yang tadi dipesannya pun sudah habis disantap. Namun tak juga dilihatnya sosok yang dinantinya. Mulai kesal Nindi, untunglah beberapa menit kemudian pesan singkat dari Randy masuk. Sudah dekat, maaf tadi keluar kantor agak terlambat, begitu katanya. Selang seperempat jam setelah itu, mereka pun telah duduk berhadapan. Randy memesan minuman yang sama dengan yang dipilih Nindi. Kamu gak pesan makanan, tawar Nindi. Randy menggeleng. Masih agak kenyang. Tadi makan siang agak terlambat jawabnya, sambil meletakkan ranselnya di atas meja. Matanya setelah itu justru sibuk mengamati perempuan di depannya dari atas ke bawah, sambil tersenyum nakal. Lain kau sekarang, katanya. Terkekeh Nindi mendengarnya. Kenapa? Terlihat lebih kurus dan lebih cantik, jawabnya yang diikuti dengan derai tawa kencang. Randy pun ikut terbahak. Awal yang baik memulai pembicaraan, pikir Nindi. Suasana yang tadinya dikiranya akan kaku karena sudah sekian lama ia tak bertemu dengan suami sahabat karibnya ini, ternyata tak terjadi. Sudah 3 tahun lebih kalau tak salah, sejak Maya membawa Randy ke rumahnya, mengantarkan undangan perkawinan mereka kala itu. Wajar, jika Nindi sempat khawatir apa yang diamanatkan padanya akhirnya gagal. Akan lancar sepertinya misiku, ujar Nindi dalam hati. Namun perkiraannya salah. Susah betul meyakinkan laki-laki itu untuk menerima istrinya kembali. Dianggapnya semua tingkah dan penyesalan yang diperlihatkan istrinya itu hanya kepalsuan sesaat yang akan kembali lagi kala perempuan yang sudah memberinya 1 anak itu kelelahan memakai topengnya. Paham betul Nindi akan perasaan itu.
Tak jauh lebih baik dari yang ia alami. Hidup dalam kepalsuan yang kurang lebih sama, pengkhianatan-pengkhianatan dan rekayasa mimpi-mimpi dalam keterkurungan sebuah sangkar besi yang dinamakan perkawinan, berakhir dengan terbongkarnya maksud dan tujuan Aldi menikahinya dahulu yang tak pernah terbayangkan olehnya, lalu tersadar telah membuang sekian belas tahun penuh pengorbanan tanpa pernah ada hitungan. Pengkhianatan paling menyakitkan yang pernah ada, manakala pada akhirnya Nindi tahu bahwa keberadaan dirinya ternyata dinilai sebatas materi saja. Mungkin akan lebih baik baginya melihat Aldi berselingkuh dengan 1000 wanita, daripada setelah sekian lama dirinya baru terbuka matanya bahwa Aldi menyandingnya sebagai istri hanya karena harta. Mengingat itu, seketika seperti ada yang terlepas sumbatannya. Cerita kelam dari lubuk hati Nindi pun bagai banjir bandang, tumpah ruah membludak diiringi isak tangis yang sudah tak terbendung lagi, tanpa bisa diredam. Terlalu lama semua kepahitan itu ia simpan sendirian, tanpa pernah ia bagi barang sedikit pada siapapun, walau hanya untuk sekedar meringankan pikiran. Sudah tadi ingatnya lagi tugas yang diembannya, terkubur oleh himpitan beban yang menggerus ketahanan mentalnya. Saat itu, yang tinggal hanyalah dirinya dan air mata. Melihat pemandangan langsa di depan matanya, tangan kasar lelaki itu pun spontan menggenggam tangan Nindi yang sedikit gemetar, menahan emosi. Sudahlah, sabar saja, kata Randy, mencoba menghibur. Memang apa lagi yang bisa Nindi lakukan selain itu? Menangis hanyalah pelampiasan sesaat untuk membuang beban. Menjadikan butiran-butiran air mata itu sebagai tiang-tiang pembangun kekuatan dirinya untuk bangkit dari keterpurukan. Bukan untuk memperlihatkan kelemahan. Terdiam keduanya setelah itu dalam hening, sibuk dengan pikirannya sendiri-sendiri. Lalu mata mereka pun saling beradu. Satu sama lain mengerti apa yang dimau, walau tanpa suara. Hanya bahasa tubuh mereka yang saling bicara. Yuk, ajak Randy. Tak perlu banyak kata, mereka pun keluar dari kafe itu, mencari sebuah tempat pelampiasan. Puaskan segala amarah, kegetiran, luka dan ketercampakan. Dua orang dewasa dalam satu nasib. Beradu salurkan energi negatif, mengamuk rasa dalam gelora sesaat tanpa cinta. Sisakan peluh-penuh kenikmatan dalam dekapan dosa. Maafkan aku, teman, ucap Nindi lirih dalam ketelanjangan yang masih menyisakan rengkuhan hangat Randy di tubuhnya. Pulas terlelap usai hasratnya terurai. Tak peduli ada keinginan yang masih menggantung tanpa penyelesaian. Sesuatu yang sudah sangat biasa Nindi terima dalam pendaman kecewa, kesepihakan, dan ketakacuhan atas apa yang ia rasakan. 8 bulan kemudian Nindi lelah terjebak dalam kebohongan. Tak sanggup lagi ia menahan. Memang tak perlu diumbar, namun ia pun tak mau lagi menyimpan beban berat baginya, walau disadarinya bahwa yang tahu hanya ia, Randy dan Tuhan. Memang, belasan tahun yang lalu Maya pernah melakukan hal yang sama pada dirinya. Diam-diam di belakangnya menjalin hubungan dengan Guntur, lelaki yang dulu ia harapkan bisa menjadi pelabuhan terakhirnya. Namun demi Tuhan, apa yang ia lakukan dengan Bara sama sekali bukan sebagai pembalasan, tapi karena tergelincirnya Nindi dalam kebodohan. Kebodohan akan pemuasan nafsu sesaat yang pada ujungnya sangat ia sesalkan. Dikirimnya sebuah pesan berisi pengakuan kepada Maya. Sudah siap diterimanya makian dan hujatan dengan lapang dada. Menerima getah dari nangka yang sama sekali tak manis namun telanjur rakus dimakannya hingga habis tak bersisa. Benar saja, balasan pesan itu diterimanya hanya dalam hitungan detik dengan huruf-huruf kapital. Singkat namun padat makna. Dasar pelacur, pengkhianat, itu yang terpampang di layar telepon genggamnya. Dari Maya, Nindi hanya tersenyum, sadar gelar itu memang pantas untuknya. Ya, ia adalah pengkhianat dengan nurani mati, berdarah dingin. Pelacur jahanam, walau tanpa pernah ada bayaran.